Hacker Bijorka menjadi bahan perbincangan di tanah air karena membobol data penting, dari pengguna IndiHome sampai data registrasi SIM card. Siapa Bijorka ini sebenarnya dan di mana lokasinya? Bijorka kini punya akun Twitter di @biosanism, setelah yang lama ditangguhkan. Di Twitter, dia menyebutkan lokasinya berada di Warsawa, Polandia. Meski begitu, belum dapat dipastikan apakah ia benar-benar berada di sana atau tidak. Bijorka mulai beraksi sekitar sebulan terakhir dan semakin dikenal setelah di forum Breached.to. Bijorka memposting dan mengklaim punya 1,3 miliar data terkait registrasi SIM card prabayar dari penduduk Indonesia. Kemudian, dia berulah dengan tindakan doxing terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Dia menyebar data pribadi Menkominfo berupa nama, NIK, nomor telepon, KK, nomor vaksin, alamat, DEL, happy birthday. Ejek Bijorka di grup Telegram, Bijorkanism. Sebelum melakukan doxing terhadap Menkominfo, Bijorka juga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden RI. Jadi siapa Bijorka? Menurut pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, Bijorka kemungkinan berada di luar negeri. Bijorka logikanya kemungkinan berada di luar negeri. Kalau dia di dalam negeri, akan sangat berisiko bagi dia melakukan aksi ini, kata Alphonse saat dihubungi Detik.net, Senin, tanggal 12 November tahun 2022. Tapi yang jelas dia mendapatkan dukungan pihak yang memiliki informasi yang cukup detail mengenai bagaimana pengelolaan data di instansi pemerintah dan apa kelemahannya, tambah Alphonse. Bijorka juga mengungkap motifnya menyerang Indonesia, yang ternyata bersifat personal. Dia mengaku orang dekatnya pernah menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965 dan wafat tahun 2021. Bijorka bilang sosok itu adalah kakek tua yang cerdas yang mengurus dia sejak lahir. Orang ini, kata Bijorka, sudah kehilangan status WNI akibat kebijakan tahun 1965. Bijorka pun mendedikasikan aksi ini untuk dia. Bijorka dinilai berpengalaman. Mengenai curhatan Bijorka itu, Alphonse menyebut jangan mudah percaya. Menurut saya itu hanya bumbu saja. Jangan mudah percaya semua yang diinformasikan hacker. Dia sudah sangat berpengalaman dan mempersiapkan dirinya dengan sangat baik, papar Alphonse. Sebelumnya, pendapat senada dikemukakan oleh founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. Ini bukan hacker biasa yang curi data, tapi ada kepentingan lain. Ceritanya bisa decoy, bisa juga betul. Tapi soal korban Orde Baru, kita nggak bisa telan mentah-mentah, kata Ismail Fahmi. Dalam tweetnya, Ismail Fahmi mempertanyakan kenapa Bijorka di Twitter malah membuka cerita latarnya. Hal itu membuat orang tahu bahwa motifnya tidak murni pembocoran data, tapi ada unsur perlawanan politik terhadap Orde Baru. Ismail mengatakan jika ini hacker palsu, bisa saja dia adalah orang yang memakai data yang disebar hacker Bijorka, namun hal itu belum bisa diketahui. Posisi Bijorka ini bisa saja dilacak dari posisi transmisi datanya untuk Twitter. Ini nggak mungkin hacker biasa, kata dia. Di sisi lain, Bijorka sendiri seakan menantang pemerintah Indonesia untuk menangkapnya. Saya masih menunggu digerebek pemerintah Indonesia, kata dia sesumbar di Telegram.